Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selatis, selamat jumpa lagi dengan Indra Raden di Latis. Jadi saya menyatakan bahwa kehadiran Indonesia di BOP dan juga kehadiran Indonesia dengan membuat perjanjian dengan Amerika yaitu ART, Agreement Reciprocal Trade. Jadi merupakan bagian dari pernyataan bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok Amerika Serikat. Jadi kita sekarang ini telah masuk ke dalam jaringannya Amerika Serikat, dan apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kita harus mengikutinya. Seperti bila Amerika melakukan sebuah embargo pada sebuah negara, kita harus melakukan hal yang sama pada negara tersebut. Di sisi yang lain juga 217 hal yang Amerika atur untuk Indonesia dan 6 Indonesia atur untuk Amerika. Tragis. Dan lalu juga bahwa pengaturan yang 217 itu sangat luar biasa dan sangat ketat sekali. Seperti salah satunya itu tadi embargo. Bila Amerika mengembargo sebuah negara, Indonesia harus ikut. Yang kedua juga banyak hal-hal seperti itu. Dan lalu internet juga begitu. Bila ada investasi internet di Indonesia oleh Amerika, maka Indonesia tidak boleh mengenakan pajak sedikit pun untuk orang Amerika, dan tidak boleh diskriminasi kepada Amerika. Lalu di sisi yang lain juga bahwa Indonesia ditunjuk oleh Amerika sebagai internasional ISF international force itu untuk menjaga perbatasan di wilayah Gaza. Jadi Indonesia siap mengirim 8.000 orang, dan Menlu Sugiono mengatakan bahwa Indonesia tidak membayar uang sedikit pun di BOP, tapi memberikan 8.000 pasukan militer untuk menjaga perdamaian di Gaza. Dan juga Indonesia dikatakan Indonesia tidak akan Indonesia telah menjadi wakilnya ISF, yaitu bagian dari BOP. Dan dua hal ini, yaitu BOP dan juga ART, itu telah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari kelompoknya Amerika Serikat. Dan segala sesuatu hal itu, barang-barang yang seperti batu bara, minyak, itu dibeli dari Amerika Serikat. Dan juga Indonesia harus membeli 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Jadi apa yang telah dikatakan Prabowo, kemandirian mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam energi, ternyata tidak bisa dilakukan saat ini. Dan itu pun perjanjian ini dilakukan oleh yaitu Menteri Equin, yaitu lupa saya namanya, dan juga satu lagi sama Ketua Danantara yaitu si Ruslani, dan juga hadir Indra Teddy Wijaya sebagai bagian dari itu, tapi dia tidak boleh diajak ngomong hingga sampai selesainya acara. Dia protes, kenapa saya di sini sebagai pajangan saja, padahal itulah intinya orang Prabowo, mewakili Prabowo mungkin ya. Dan sayangnya Menlu Sugiono justru berada di New York, bukan di Washington dalam perjanjian tersebut. Ini semua bagian hal-hal yang sangat-sangat kacau menurut saya. Karena apa? Keterlibatan dua orang ini sangat kuat, Ruslani dan juga si Menteri Koordinator Ekonomi tadi. Jadi ini merupakan bagian dari ada sebuah jaringan yang memang telah ditetapkan, atau mungkin juga bisa main mental Amerika, yaitu menarik ulur hingga mental mungkin kelelahan. Jadi mereka bermain mental, psikologi untuk melakukan perundingan ART ini.
Hingga akhirnya Indonesia yang memberikan semuanya pada Amerika, hingga kedaulatan bangsa ini sudah tidak ada lagi. Jadi buat apa ada perjanjian itu? Mendingan ditutup aja, ya kan? Tapi ada ratifikasi 60 hari ke depan. Mari kita lihat bersama apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Apakah merubah apa tidak? Dan DPR pun saat ini tidak ada suara sama sekali. Apakah ini mendukung atau memang mendukung total? Itulah mentalitas bangsa yang tidak memiliki wawasan cara berpikir. Sungguh-sungguh tragis sekali bangsa ini. Kita telah zaman Soeharto hingga saat ini kita masih tetap di bawah ketiaknya Amerika. Apapun yang terjadi kita tetap di bawah ketiaknya Amerika. Kita nggak pernah bisa berbuat apa-apa. Mental kita kalah karena kita memang tidak memiliki kekuatan cara berpikir, tidak memahami berwawasan. Inilah yang menjadi masalah bagi bangsa kita. Dalam tulisan-tulisan saya telah tulis itu selalu, yaitu bahwa pendidikan harus diperkuat untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang berkualitas lewat pendidikan nasional, dengan cara bukan membuat pekerja tapi membentuk manusia yang berpikir seperti itu. Jadi bukan dengan tujuan untuk pekerja, itu ada universitas itu juga untuk pekerjaan, tapi bukan untuk mandiri dalam berpikir, biar bisa taat patuh dan tunduk pada para pelaku elit politik, hingga kita dikontrol oleh mereka dan kita hanya dijadikan bagian dari permainan politik mereka. Hingga inilah yang terjadi saat ini. Dari zaman Soeharto hingga saat ini kita hanya ribut dalam KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki. Itu terus berulang-ulang. Karena apa? Memang tidak ada ingin perubahan. Karena konsep pendidikannya ya seperti itu, menjadi pekerja, pengabdi, seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus kita waspadai bersama kawan-kawan semua. Inilah yang harus kita waspadai. Kita harus sadar bersama bahwa bangsa ini memang perlu perubahan secara total, terutama dalam pemikiran, bukan di bidang yang lain, yaitu pemikiran. Jadi sekolah itu dididik untuk membaca, menulis, diskusi itu dimulai, hingga kita tidak menjadi bangsa yang selalu kalah dalam bermain di geopolitik maupun di dalam lokal. Lokal pun kita nggak bisa memilih seorang presiden. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh partai-partai politik ini. Kita tidak bisa memilih yang lain. Karena kita tidak mempunyai daya untuk kekuatan untuk merubah ini. Itulah yang telah terjadi kawan-kawan semua. Jadi kesadaran untuk merubah diri ini tidak ada, baik di politik maupun di parlemen. Karena partai politik itu untuk mengabdi pada ketua partai politik. Demikian juga para menteri mengabdi, bukan untuk memberikan sesuatu pada rakyat. Dan presiden pun berbuat itu untuk dirinya dan juga untuk kelompoknya. Inilah yang telah terjadi, yaitu diantaranya adalah apa yang saya ngomong ini adalah apa yang terjadi di BOP dan ART tadi. BOP kita telah membebaskan diri kita dari bebas aktif, dan juga di permainan ini kita sudah di bagian dari Amerika Serikat. Demikianlah teman-teman semua untuk malam ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kawan-kawan mengerti apa yang saya maksud dan memahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latif.